Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, puluhan orang tua murid datangi posko PPDB di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan. Mereka menyampaikan keluhan terkait pendaftaran anaknya dan untuk mengetahui seperti apa situasi posko penerima peserta didik baru atau PPDB. Kita langsung bergabung dengan rekan Nadia Utagalung dan juru kamera Rianto Trihutomo dari SMA Negeri 70. Ya, Nadia, apa sebetulnya keluhan orang tua pada PPDB ini berdasarkan usia saat ini? Rolando dan juga pemirsa, meskipun memang banyaknya penolakan yang terjadi dari para orang tua siswa, namun pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tetap menerapkan prioritas usia dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB DKI Jakarta tahun 2020 tahun 2021. Jalur zonasi untuk PPDB ini dimulai per hari ini 25 Juni hingga nantinya 27 Juni 2020. Meskipun memang sebenarnya pendaftaran jalur zonasi ini dilakukan melalui sistem online dengan website yaitu adalah ppdb.jakarta.go.id. Namun pada hari ini cukup banyak orang tua siswa yang mendatangi posko PPDB yang ada di SMA Negeri 70 ini, di mana para orang tua ini terjadi beberapa permasalahan pada saat melakukan pendaftaran dan juga para orang tua ini ingin benar-benar memastikan bahwasanya anaknya benar-benar sudah terdaftar. Dan untuk posko ini sendiri pada pengajuan ini melakukan protokol COVID-19 di mana seluruh orang tua dan juga para petugas yang ada di posko menggunakan masker, kemudian juga ditetapkan aturan untuk menjaga jarak dan sebelum memasuki kawasan sekolah juga dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Selain daripada itu, keluhan yang diberikan oleh para orang tua siswa ini adalah terkait daripada prioritas usia dalam jalur zonasi di PPDB 2020 ini, di mana ini berbeda dari aturan yang diberlakukan tahun lalu. Para perwakilan orang tua siswa sendiri juga sempat melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta dan juga sempat melakukan pertemuan dengan pihak Komisi E DPRD DKI Jakarta. Para orang tua siswa merasa dengan adanya aturan prioritas usia ini mendiskriminasi para siswa karena mereka takut anaknya jadi kalah saing akibat adanya prioritas usia ini. Padahal mereka merasa anak-anaknya sudah cukup belajar keras untuk dapat melanjutkan sekolah. Dan mereka pada orang tua ini juga takut nantinya pergaulan di dalam kelas juga tidak dapat terkontrol akibat dari anaknya yang bergaul dengan anak-anak yang jauh lebih tua. Selanjutnya para orang tua juga mengatakan bahwasanya sosialisasi ataupun juga penyampaian yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta belum secara maksimal. Sementara itu Rolando dan juga pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yaitu Nahdiana sendiri menjelaskan bahwasanya PPDB 2020-2021 ini sendiri itu dilakukan agar seluruh anak yang ada di DKI Jakarta ini dapat menempuh pendidikan secara setara. Di mana apabila ada suatu anak yang dikatakan berprestasi, ini dapat masuk melalui jalur prestasi jika tidak ingin anaknya diseleksi berdasarkan usia di jalur zonasi PPDB. Di dalam PPDB ini sendiri terdapat sebenarnya 8 jalur yang bisa dipilih, di mana dari 8 jalur tersebut nantinya terdapat 36 siswa di dalam satu kelas. Di mana dari 36 siswa tersendiri ini terbagi dari 2 siswa yaitu jalur inklusi atau anak berkebutuhan khusus, kemudian 1 siswa afirmasi tanpa seleksi yaitu untuk siswa yang tidak mampu, kemudian juga 8 siswa afirmasi dengan seleksi yaitu bagi anak-anak penerima KJP ataupun KJP Plus dan yang lainnya, kemudian 7 siswa jalur prestasi akademik dan juga 2 siswa jalur prestasi non-akademik. Selanjutnya 13 siswa dari jalur zonasi dan juga 2 siswa dari jalur di luar dari Jakarta dan juga 1 siswa adalah siswa perpindahan ataupun juga anak guru. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana juga menyebutkan bahwasanya para orang tua tidak perlu takut karena kuota untuk jalur prestasi juga telah ditambahkan. Jika sebelumnya untuk jalur zonasi sendiri di tahun sebelumnya adalah sebesar 50%, maka di tahun ini jalur zonasi sudah dikurangi menjadi 40%, di mana 10% sisanya ini sudah ditambahkan untuk jalur prestasi, yaitu sebesar 20%. Selanjutnya Nahdiana juga mengingatkan agar para orang tua siswa tidak menjadi panik dan juga mengikuti mekanisme yang sudah disusun saat ini.
ia juga menjelaskan bahwasanya mekanisme seleksi usia ini juga cukup penting mengingat kapasitas dari sekolah negeri yang ada di Jakarta juga cukup terbatas. Di mana misalnya saja untuk SMP negeri ini daya tampung hanyalah 70.702 siswa, sedangkan untuk daya tampung SMA negeri di Jakarta adalah sebanyak 28.428 siswa, dan untuk daya tampung SMK adalah sebanyak 19.182 siswa. Sehingga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meminta agar para orang tua siswa mengikuti mekanisme dan nantinya apabila ada evaluasi akan diperbaiki untuk pelaksanaan di tahun berikutnya. Kemudian untuk aturan prioritas usia sendiri juga mengikuti aturan yang ada di atasnya, yaitu berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 dan kemudian diterjemahkan ke dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI nomor 501 tahun 2020. Di mana dalam aturan tersebut ini diatur pembatasan usia untuk masuk SD adalah usia maksimal 7 tahun, untuk usia SMP adalah maksimal 15 tahun dan juga usia SMA adalah maksimal 21 tahun. Demikian Rolando. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Rianto Trihutomo dari kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.